Baik, Bapak Ibu, sebagaimana mungkin sudah disampaikan sebelumnya oleh Bu Dirjen dan Bu Dirsanti dan juga Bu Ratna, bahwa pemerintah melalui Kemendikbudristek telah meletakkan kebijakan peningkatan kualitas guru sebagai prioritas utama melalui berbagai program pengembangan kapasitas atau kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Salah satunya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga oleh Bu Ratna, bahwa program microcredential Dijen GTK ini adalah program kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan LPDP yang tujuannya adalah untuk memperkuat dan mencapai SDM Indonesia unggul. Yang kedua, sebagai informasi kepada Bapak Ibu sahabat GTK dan dosen PPG, bahwa program microcredential ini adalah program pendidikan pelatihan jangka pendek yang tidak bergelar dengan topik materi pendidikan atau pelatihan yang sangat teknis dan spesifik yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi tertentu. Yang ketiga, dalam pelaksanaan program ini nanti akan dilaksanakan secara daring. Selanjutnya, baik, tujuan program ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Santi, tidak lain adalah untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kemudian untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan lingkungan belajar yang mendorong peserta didik untuk berpikir mandiri, kreatif, dan berpikir kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, berikut adalah lini masa program. Seperti Bapak Ibu ketahui, saat yang sedang diikuti saat ini kita melaksanakan sosialisasi program. Setelah sosialisasi program ini, selanjutnya kami akan buka pendaftaran sekitar bulan April sampai dengan bulan Mei. Bapak Ibu dapat melihat informasi mengenai universitas luar negeri dan program studi apa saja yang dibuka di laman beasiswa LPDP GTK dan segera melakukan pendataan awal pada laman tersebut. Lalu Bapak Ibu selanjutnya mempelajari syarat pendaftaran yang ditentukan oleh Dijen GTK di masing universitas dengan tujuan untuk memperoleh LOE. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan LOE, segera melakukan pendaftaran kembali pada laman beasiswa LPDP GTK. Lalu setelah Bapak Ibu selesai melakukan pendaftaran dan mengupload LOE, maka Bapak Ibu dimohon untuk mengikuti keseluruhan proses seleksi sampai selesai. Selanjutnya kami akan melaksanakan seleksi, akan ada seleksi administrasi dan wawancara dari bulan Mei sampai bulan Juli. Lalu setelah itu akan ada penetapan penerima beasiswa sekitar bulan Juni dan sampai bulan Juli. Bagi Bapak Ibu yang sudah ditetapkan dan mendapatkan SK, dapat mengikuti pelaksanaan pelatihan atau short course micro credential ini yang pelaksanaannya akan bervariasi, akan dilaksanakan mulai dari bulan Juni sampai dengan November. Selanjutnya kami dalam masa pelaksanaan akan terus melakukan evaluasi sampai selesai. Dan nanti di akhir November dan Desember kami di Dijen GTK akan melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan program ini di tahun berikutnya. Selanjutnya kami akan menginformasikan program studi yang dapat dipilih. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi apa sih program yang dapat dipilih tahun ini, berapa lama programnya dan lain-lain. Akan dilaksanakan sekitar bulan Juni 2023 untuk sasaran sebanyak 25 guru PAUD dan akan dilaksanakan selama 4 hari. Yang selanjutnya, Bapak Ibu bisa memilih Beyond the Classroom, Outdoor as the Extended Classroom. Guru akan diajak untuk memenuhi pentingnya pembelajaran di luar ruangan dan hubungan anak dengan alam, serta mengembangkan rencana dan menerapkan pengalaman belajar di luar ruangan yang sesuai untuk setiap anak dan masa kembangnya.
program ini bekerja sama juga dengan Monash University yang akan dilaksanakan di bulan Agustus 2023 dan akan sasaran yang dibuka adalah 25 guru PAUD dan akan dilaksanakan selama 4 hari. Lalu yang selanjutnya untuk program Direktorat Guru Pendidikan Dasar, ya, untuk Direktorat Guru Pendidikan Dasar akan membuka dua bidang di literasi, yaitu dengan bekerja sama dengan Columbia University, yaitu yang pertama Literacy Teaching Reading and Writing Project, yaitu program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas guru dalam pembelajaran literasi, yaitu pramembaca, pramenulis, dan berpikir serta menumbuhkan motivasi peserta didik untuk gemar membaca dan menulis. Program ini akan dilaksanakan di bulan September 2023 dan sasaran program ini adalah 60 guru PAUD dan SD yang akan dilaksanakan selama 4 hari. Lalu yang kedua, Literacy Teaching Reading and Writing Project juga masih yang sama, namun ini untuk pembelajaran literasi untuk jenjang SMP. Dan program ini akan dilaksanakan di bulan September 2023 untuk 30 guru SMP dan akan dilaksanakan selama 4 hari. Yang selanjutnya masih juga dari program guru pendidikan Direktorat Guru Pendidikan Dasar, yaitu bidang studi numerasi, akan buka 2 program ini bekerja sama dengan Monash University. Judul program ini adalah Numeracy Professional Learning Program, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru, untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa melalui berbagai strategi untuk meningkatkan pengetahuan tentang numerasi, baik pada mata pelajaran matematika maupun selain matematika. Nah, ini akan dilaksanakan di bulan Juli 2023 untuk 25 guru PAUD dan SD dan akan dilaksanakan untuk 4 hari. Lalu masih di bidang numerasi juga untuk jenjang SMP akan dilaksanakan di bulan November 2023 untuk 25 guru SMP dan dilaksanakan selama 4 hari. Baik, selanjutnya ya, masih untuk guru pendidikan dasar akan ada 3 program lagi. Yang pertama itu Innovative Pedagogy Core Practices for Teaching English. Kelas ini memberikan pelatihan Teaching English for Young Learners. Jadi pelatihan dasar bagi guru yang mengajar bahasa Inggris untuk siswa sekolah dasar, tetapi tidak memiliki dasar pendidikan atau pelatihan formal untuk mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau tambahan. Nah, program ini akan dilaksanakan di bulan September 2023 untuk 25 guru SD dan dilaksanakan selama 4 minggu. Lalu yang selanjutnya dengan University of Canberra itu akan dibuka STEM Rich Task Program, yaitu pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan guru sebagai insan profesional yang akan menjadi agen pemimpin transformasi pendidikan yang menunjukkan bahwa STEM adalah untuk semua atau STEM for all, yang akan dilaksanakan di sekitar bulan Oktober sampai November 2023 untuk 25 guru SD dan dilaksanakan selama 4 minggu. Yang selanjutnya adalah dengan Harvard University. Ini sangat bergengsi sekali ya Bapak Ibu, sehingga jangan dilewatkan kesempatannya, yaitu CS50 Introduction to Programming with Scratch. Ini guru akan diberikan penguatan kompetensi di bidang berpikir komputasional. Program ini akan dilaksanakan di bulan September 2023 untuk 20 guru SMP dan akan dilaksanakan selama 3 minggu. Baik, Selanjutnya dari Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, ada 2 program yang akan dibuka, yaitu yang pertama Consultation and Collaboration in Special Education, bekerja sama dengan University of Sydney. Guru diberikan pemahaman dan keterampilan berkolaborasi, melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, agar guru serta stakeholder sekolah dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik penyandang disabilitas. Program ini akan dilaksanakan di sekitar bulan Juli sampai dengan Agustus 2023 untuk 25 guru pembimbing khusus dan akan dilaksanakan selama 6 minggu. Yang selanjutnya adalah Introduction to Learning Difficulties. Ini kerjasama dengan University of Melbourne
Guru diberikan pemahaman konsep dasar tentang kesulitan belajar, akan belajar biasa peserta didik yang memiliki kesulitan belajar, serta bagaimana cara penanganan peserta didik yang memiliki kesulitan belajar. Nah, ini akan dilaksanakan di bulan September sampai dengan Oktober 2023 dan akan dibuka untuk 25 guru pembimbing khusus, dan program ini akan dilaksanakan selama 6 minggu. Baik, untuk selanjutnya, untuk Direktorat Pendidikan Profesi Guru, sahabat PPG, akan ada dibuka 3 bidang studi. Yang pertama, Numeracy for Teachers Educators, bekerja sama dengan Michigan State University. Kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dosen PPG dalam menggunakan kompetensi matematika untuk menghadapi situasi yang biasa ataupun tidak biasa dijumpai dalam membuat keputusan dan memecahkan masalah secara efisien. Program akan dilaksanakan sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2023 dan akan dibuka untuk 30 dosen PPG dan dilaksanakan selama 4 minggu. Yang selanjutnya, bekerja sama dengan Lathrop University, akan dibuka pelatihan untuk literasi, bidang studi literasi. Kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dosen PPG, khususnya mengenai pendidikan literasi dalam mengeksplorasi dasar pendidikan literasi dan pentingnya belajar melalui keterlibatan yang bermakna dengan literatur. Program ini akan dilaksanakan di bulan Oktober sampai dengan November 2023 untuk 30 dosen PPG dan akan dilaksanakan selama 4 minggu. Lalu yang selanjutnya adalah dengan Western Sydney University, akan dibuka STEM. Kelas ini bertujuan untuk mengembangkan, memperluas, dan menyempurnakan pengetahuan dan praktik dosen PPG untuk merancang dan memperkaya inovasi STEM dalam konteks pendidikan calon guru. Pendidikan STEM juga bersifat inklusif, artinya para dosen perlu meningkatkan kesadaran dalam mendidik siswa berkebutuhan khusus dan siswa yang dianggap memiliki kesulitan dalam belajar. Program ini akan dilaksanakan kurang lebih sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2023 dan akan dibuka untuk 30 dosen PPG dan akan dilaksanakan untuk 4 minggu. Selanjutnya, tadi Bapak Ibu mungkin sudah mendapat gambaran program apa saja yang dibuka. Nah, untuk selanjutnya mungkin pertanyaan, apa saja sih persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu sahabat GTK dan PPG untuk bisa mengikuti program mikro kredensial ini. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, yang pasti Bapak Ibu harus warga negara Indonesia. Untuk sahabat GTK adalah guru ASN atau guru tetap yayasan bagi swasta, dan untuk sahabat PPG adalah dosen PPG, dosen tetap pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi guru. Lalu Bapak Ibu harus memiliki nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan NUPTK. Dan untuk Bapak Ibu sahabat PPG memiliki nomor induk dosen nasional atau NIDN yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Dikti. Selanjutnya untuk pengalaman kerja sebagai persyaratan, Bapak Ibu sahabat GTK dan PPG sama harus memiliki paling tidak sudah mengajar atau membimbing atau bertugas 2 tahun di instansi tempat mendaftar gitu ya. Jadi dan ini harus dibuktikan dengan surat tugas mengajar. Lalu untuk kualifikasi akademik untuk sahabat GTK sekurang-kurangnya strata 1 atau S1 atau D4. Untuk sahabat PPG, dosen PPG sekurang-kurangnya strata magister S2. Lalu Bapak Ibu yang bisa mengikuti program mikro kredensial ini, beasiswa LPDP ini, adalah dipastikan Bapak Ibu tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain selama menjadi penerima beasiswa ini. Lalu karena kita akan melaksanakan programnya secara daring tadi ya Bapak Ibu ya, sehingga sebagai persyaratan kemampuan TIK dan jaringan Bapak Ibu itu sangat penting. Bapak Ibu harus memiliki kemampuan penggunaan TIK dan memiliki jaringan internet yang memadai. Lalu sebagai persyaratan juga kami butuh Bapak Ibu untuk melampirkan surat rekomendasi dari atasan
dan surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas atau rumah sakit terdekat. Untuk selanjutnya persyaratan khusus operator. Persyaratan khusus sahabat GTK dan PPG dari usia, ada batasan usia paling maksimal adalah 50 tahun per 31 Desember pada tahun pendaftaran ini. Lalu persyaratan IPK setidaknya memiliki sekurang-kurangnya 3 pada skala 4, baik untuk sahabat GTK ataupun dosen PPG. Nah, ini yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Ratna ya, dan ini sering menjadi kendala bagi Bapak Ibu sahabat GTK dan PPG yang mendaftar program beasiswa LPDP adalah kemampuan bahasa Inggris. Untuk kemampuan bahasa Inggris ini kami mensyaratkan diperlukan sertifikat yang masih berlaku dengan skor minimal untuk TOEFL ITP sebesar 450, untuk Duolingo 80, dan untuk IELTS 5. Dan bagi Bapak Ibu yang lulusan perguruan tinggi luar negeri itu dapat dikecualikan, namun harus dibuktikan dengan ijazah dengan masa lulus tidak lebih dari 2 tahun terhitung dari tanggal pendaftaran. Lalu untuk dosen PPG itu juga sama, harus ada sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dengan TOEFL ITP 500 atau Duolingo 100 dan IELTS 5,5. Sama berlaku bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, tidak dikecualikan untuk mengunggah sertifikat, namun harus dibuktikan dengan ijazah masa lulus tidak lebih dari 2 tahun terhitung dari tanggal pendaftaran. Lalu yang selanjutnya adalah LOE. Ini penting untuk Bapak Ibu mengikuti program microcredential ini adalah mendapatkan LOE dari perguruan tinggi tujuan atau penerimaan ya, surat penerimaan dari perguruan tinggi tujuan yang nanti diunggah di dalam aplikasi pendaftaran. Yang selanjutnya dibutuhkan SK bagi sahabat GTK, yaitu SK penetapan ASN atau SK pegawai tetap dari ketua yayasan bagi guru swasta. Lalu Bapak Ibu juga diwajibkan untuk melampirkan esai atau personal statement tentang deskripsi diri Bapak Ibu. Lalu yang terakhir menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan studi yang menunjukkan komitmen Bapak Ibu untuk mengikuti program microcredential ini sampai selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sahabat GTK dan PPG.